Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Sehat selalu dan tetap semangat. Jangan lupa klik petirnya ya. Karena koin Pi semakin kesini semakin menipis dan akhirnya akan habis ya. Kita tahu supply dari Vicor Team itu sudah terbatas ya. Berarti kan kalau semakin ditambang semakin habis tuh. Oke. Dari kemarin gua update terus soal keamanan ya. Keamanan, pokoknya banyak ya hal-hal penting yang perlu kita periksa, perlu kita jaga, perlu kita waspadai. Di beberapa video gua yang kemarin mungkin pionir yang lain banyak yang menunggu-nunggu ada informasi apa saja, dan udah beberapa lama ini gua himpun dan hari ini bakal gua share kepada semua pionir dimanapun berada ya, khususnya yang biasa stay di channel Mang Adun. Oke, ada yang kangen ya sama informasi, karena kan gini, gue bukan berarti nggak mau menginformasikan perkembangan kemarin-kemarin tuh gitu satu-satu lah seperti biasa. Gue nggak bisa membuat video gitu campur aduk, dalam artian yang mana soal keamanan gitu kan, yang mana soal informasi kan pusing lah ya, nggak ngejurus atau nggak ngejalur gitu. Oke. Ini banyak banget informasi yang gua himpun ya, barangkali di antara yang lain ada yang belum update informasi akhir-akhir ini yang lagi rame gitu kan, yang lagi hot-hotnya terkait di perkembangan Pi Network ya. Dan hari ini hackathon selesai sudah ya, tanggal 28 Februari. Alhamdulillah, kita semangat ya. Mudah-mudahan setelah hackathon selesai ini ada hal-hal yang bisa dikatakan informasi-informasi yang lebih, itu informasi-informasi yang lebih dan bakal menyenangkan lagi untuk pionir semuanya ya. Oke, langsung aja ke informasi yang pertama. Ini dari Pi Yemen Al-Said ya, dari bahasa Arab, itu udah terjemah langsung. 100 miliar koin Pi terlalu kecil untuk 8 miliar orang. Ekologi dihitung di San terdiri dari bank, hotel, transportasi, supermarket, logistik, pertanian, permainan. Saya benar-benar berpikir sekarang ketika orang menuntut harga konsensus ya gitu, 300 ribuan lebih itu dolar. Pi memiliki nilai ya gini, jadi dari banyaknya orang gitu kan, yang ya di seluruh dunia, di beberapa negara yang ratusan, sampai kemarin terakhir tuh 241 negara ya yang tergabung di Pi Network ya, kurang lebih segitulah, karena dari total negara di seluruh dunia ini 243. Oke, dan 195 kalau tidak salah itu yang tergabung di PBB ya. Ini Pi aplikasi ya, di Brainstorm tentunya, Pi browser. Banyak aplikasi-aplikasi yang ya sudah mulai terlihat penampakannya itu. Ini kita lihat di sini tuh. Ada banyak lah pokoknya. Video kali ini gua nggak akan banyak bahas karena kita cukup saksikan saja perkembangannya. Oke. Terus ini juga ada di Pi Network Indonesia, Ferry Devansa mengirimkan postingan untuk mengetahui apakah akun kita itu robot atau bukan. Jika ada centang hijau, akun Anda aman. Yuk buktikan akun teman-teman bukan bot. Jika ada akun yang dikatakan robot, positif akun itu palsu.
akun tersebut dikendalikan oleh orang lain. Wah, bahaya ya. Tapi identitas yang digunakan itu tidak asli alias palsu. Oke. Jadi di sini siapa itu, Pak Ferry Dewansa ya, memberikan sebuah petunjuk lah, dikatakan untuk semua pioner, yang mana untuk kita mengetahui bahwasanya akun kita itu robot atau bukan gitu. Nah, di situ ada tanda panah menunjuk ke peran ya. Otomatis kan di sebelahnya itu ada garis 3 ya, atau strip 3. Kita klik maka penampilannya akan seperti itu. Nah, di situ ada bacaan peran gitu. Nah, di sini bakal kalau dibuka hasilnya seperti ini. Pioner ya, buktikan bahwa Anda adalah manusia. Tambang Pi dengan memeriksa setiap 24 jam untuk menunjukkan komitmen Anda pada jaringan Pi dan membuktikan bahwa Anda adalah manusia bukan bot. Oke. Nah, ini tentunya bagi pioner yang benar-benar manusia ya, atau banyak kejadian, atau barangkali ini ya ada pioner yang ya coba-cobalah kalau kayak gitu, yang kemarin gua bahas tuh ya, sampai HP-nya banyak gitu. Nah, kalau pengen tahu dicek di sini gitu, apalagi yang belum KYC ya gitu. Hati-hati tuh, nanti kalau ketahuan sama Kortim di situ nggak akan centang hijau ya. Itu akan terlihat robot atau manusia di situ. Oke. Makanya kita tahu Pi ini dilindungi oleh artificial intelligence ya, atau kecerdasan buatan. Jadi jangan macam-macam. Oke, kita lanjut aja. Benarkah ini dari Payman Al-Said juga, pembaruan Pi Network, berita baik Amazon dan Unilever keduanya berpartisipasi dalam hackathon Pi Network. Ini udah kita tahu ya, udah jelas ini. Dan ini sebagai apa namanya, pembuktiannya gitu. Terus ini apalagi, ini World Wide Bitcoin Info, Vietnam membayar hotel. Jadi di sini di Vietnam itu sudah ada hotel yang bisa kita gunakan, atau barangkali ada pioner yang main-main di Vietnam bisa bertransaksinya menggunakan koin Pi Network ya. Oke, perkembangannya luar biasa, udah mulai berjalan gitu, tinggal dealnya lah gitu kan. Ini apa? Ini banyak orang khawatir tentang KYC. Asalkan itu orang sungguhan pasti berlalu. Oke. KYC sedang dalam perjalanan, dan Bitcoin telah menjadi mata uang digital global yang harus tunduk pada pengawasan politik. Kedua, hackathon adalah membangun mall bukan dealer. Oke, mall penuh dengan pedagang, lingkungan masih matang, sehingga KYC akan diluncurkan secara bertahap satu persatu dari yang kecil hingga mayoritas. Oke, hingga ruang besar. Banyak kompleks komersial yang masih kosong dari cangkang. Oke, toko akan segera diisi. Jadi kemarin kita tahu perkembangan dari KYC juga apa ya, di Pilepor itu di Pilepor jadinya validator, maksud gua validator itu perkembangannya. Nah, di sini kan disebutkan dari yang kecil sudah, nah terus ke mayoritas. Nah, itu sudah meningkat ke mayoritas ya. KYC massal sudah harusnya berjalan itu, karena dengan adanya validator slotnya itu bertambah, yang tadinya sehari cuman bisa memvalidasi 10 orang, jadi ditambah jadi bisa 20 orang ya gitu, memvalidasi pioner yang ingin KYC, lulus KYC. Oke. Itu sebenarnya udah, kalau menurut gua sih udah mulai berjalan, cuman seperti yang gua kemarin share itu, karena banyaknya robot, banyaknya kejahatan ya, itu jadi menghambat ya gitu. Oke. Ini masih dari Payman Al-Said. Selamat pagi, ini adalah gambar terkenal dari seri Simpsons yang memiliki gambar Nicholas di sampul majalah akan segera terwujud, dan inilah terjemahan dari tweet tersebut. Bukankah menyenangkan memiliki apa itu, Mim dan Nun di majalah Forbes? Ini mungkin tanda kutip ya, Mim dan Nun itu kan karena bisa dikatakan berpasangan atau apalah ya.
Terus segera Dr. Nicholas dan Dr. Van, pendiri Pi Network, akan berada di sampul majalah Forbes. Hadiah Nobel Ekonomi 2003 kemungkinan besar adalah suami istri. Jadi kalau di orang luar tuh nggak aneh ya ada istilah Nobel gitu. Jadi di kita kan mungkin nggak ada aneh lah ya gitu. Di kita mungkin ada penghargaan kayak sinetron atau aktris kayak gitu. Di sana tuh Nobel tuh global loh, seluruh dunia kalau tidak salah seperti itu ya. Makanya nih Dr. Nicholas dan Dr. Van gitu ya, bisa dikatakan yang akan meraih Nobel untuk ekonomi ya gitu. Jadi beliau kan karena sudah luar biasa dalam hal perkembangan ekonominya gitu, dan kemungkinan beliau berdua ini ya cantik dan tampan. Oke, yang akan meraih Nobelnya seperti itu, karena memang lagi viral-viralnya banget gitu. Oke, karena hampir ini dari Pi Network Searchlight, karena hampir pergi Open Mainnet, saya tidak bisa menghentikan diri untuk menjadi begitu bersemangat tentang Pi Network. Ini adalah alasannya. Yang pertama, ini memiliki pengguna paling banyak antara kripto di dunia, sekitar 40 juta pengguna ya. Kedua, ini memiliki pengguna di lebih dari 230 negara di dunia, yang paling banyak di antara kripto yang lainnya ya, tentunya. Tidak ada apa-apa. Ini adalah jaringan kripto pertama yang melakukan KYC kepada semua pengguna. Iya, karena di yang sebelumnya mungkin tidak ada ya sistem KYC seperti itu. Bahkan menggunakan tenaga manusia seperti yang pernah Dr. Nicholas sampaikan ya, pernah gue sampaikan juga. Terus apa ini? Ini adalah blockchain web 3 yang memiliki dApps terbanyak. Oke, aplikasi gitu kan. Pokoknya utilitas lah gitu yang terbanyak. Yang kelima ini memiliki kripto paling siap yang dapat diterima oleh semua negara di dunia. Oke. Yang keenam, ini memiliki kripto pertama yang berpotensi menjadi mata uang super sovereign yang akan digunakan oleh pemerintah di dunia. Wow. Ini memiliki kripto pertama yang memiliki potensi untuk menjadi mata uang dunia yang akan digunakan oleh semua orang di dunia juga. Ini akan menjadi pasar barter cryptocurrency terbesar di dunia. 9, memiliki tim dengan latar belakang Stanford yang mampu berpengalaman, tenang, mantap, ketahanan tekanan dalam bekerja menuju tujuan besar revolusionernya. Wah, ini gue di bagian terakhir ini yang paling yang paling mantap itu ada bahasa ketahanan tekanan dalam bekerja menuju tujuan besar revolusioner. Kenapa gue malah fokusnya ke situ? Karena gini, gue sendiri yang di sini ya, yang di kumpulan pioner kan ada teman-teman gue, keluarga gue juga gitu. Jadi pusing, gue juga kadang pusing. Kapan Open Mainnet? Itu tidak secara langsung, bahkan sudah digembar-gemborkan, sudah diviralkan di berbagai media sosial, baik itu Facebook, YouTube, dan di mana-mana lah gitu kan, di Twitter. Bakal terjadi Open Mainnet kapan, pokoknya itu kan tekanan gitu loh. Tekanan. Nah, tim inti gitu itu luar biasa bisa menahan gitu loh. Bukan berarti tidak peduli. Nah, itu harus diketahui ya, harus benar-benar kita paham. Justru ketahanan yang dimaksud di sini karena kan demi kepentingan orang banyak itu. Kalau memang sudah benar-benar matang dan siap gitu kan, tinggal tank saja gitu loh. Karena kan mungkin masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan gitu, nggak ujuk-ujuk. Kemarin moderator gue sempat jalan-jalan di room tuh kayak gini ya, saking pusingnya juga kali moderator itu. Banyaknya yang nanya soal KYC atau macam-macam. Ini proyek katanya, bukan proyek biasa ya kan. Contoh lah katanya, siapa itu moderator yang kemarin sempat gue baca. Contoh, kita mau ngurusin hal masalah misalkan dari tingkat kelurahan saja,
tingkat kelurahan satu desa lah. Memangnya bisa selesai 1 jam 2 jam gitu kan, bahkan sampai berhari-hari. Itu satu desa lah. Ini kan dari apa ya, banyak negara, ratusan negara loh. Itu logis ya, dan core team tahan dengan semua keadaan semacam itu ya, luar biasa itu. Nah, terus ini juga dari Pioners Indonesia, Dr. Nicholas Kokalis bilang, saya berkomitmen untuk membawa kekuatan blockchain ke lebih banyak orang. Oke, luar biasa ya, karena mungkin kita tahu sejauh ini atau selama ini atau di tahun-tahun sebelumnya itu kekuatan blockchain hanya tanda kutip bisa digunakan hanya segelintir orang lah, mungkin yang menengah ke atas. Dr. Nicholas itu berkomitmen gitu loh. Kenapa banyak pengguna yang dari mayoritas bawah, dan itu memang yang jadi komitmen Dr. Nicholas gitu, biar banyak yang apa ke bawah juga gitu, paham dunia digital ya. Harus banyak-banyak berterima kasih sama Dr. Nicholas ya, berbaik hati gitu kan. Oke, berita, wah apa ini, tergempar hingga $15.000 dalam penanaman bounty pengembangan Pi. Pemberian tonggak sejarah ini dirancang untuk mendukung pengembang dalam upaya berkelanjutan mereka untuk membuat aplikasi hebat Pi Network. Iya, jika Anda tertarik silahkan lengkapi formulir ini agar memenuhi syarat untuk hibah ini. Wah, apa ini ya? Ada ya, developer grant application. Wah, ini utilitas luar biasa ya. Nggak sempat gua translate terjemahkan ke bahasa Indonesia ya, cuman ini merupakan sebuah perkembangan juga ya. Oke, kita skip aja. Kita ke informasi berikutnya, Pi Network search lagi ya. Perkembangan dan pengaruh Pi Network yang stabil akan membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang mata uang kripto, sehingga mempromosikan popularitas dan aplikasi mata uang kripto di masyarakat arus utama. Tuh, arus utama. Maksudnya arus utama itu yang menjadi prioritas seperti itu ya, di masyarakat bawah khususnya. Jadi seperti yang pernah gue bilang dan sering gue bilang, ada diksi kripto di sini atau cryptocurrency seperti itu, mata uang digital atau koin digital di sini. Pi Network menyebutkan atau ada barangkali yang diinformasi menyebutkan koin digital itu kalau untuk ditujukan kepada koin Pi Network ya, koin Pi itu hanya penyebutan fisiknya saja ya, ingat itu. Dan kita tahu makna sebenarnya dari koin Pi itu adalah mata uang digital. Oke, itu kan karena bentuk fisiknya ya koin digital seperti itu, tapi kegunaannya itu yang penting ya. Oke, kita lanjut. Ini dari Payment Alside juga. Jangan pernah menunggu keajaiban datang dalam hidupmu. Kalahkan rasa takutmu dan melampaui batasmu untuk melakukan hal-hal besar yang membuat keajaiban dalam hidup kita. Wah, ini ada gambar Korea Pitaksi ya. Oh iya. Ya, kita tahu. Wah, di video kapan ya, gua sempat nge-share malah itu masih dalam wujud karikaturnya ya, taksinya itu. Nantilah kalau ada masih gua save nggak itu gambarnya nanti ya, kalau ada gua tempel di sini. Itu dalam bentuk karikatur masih. Nah, ini sudah wujud realnya, taksinya sudah benar-benar ada ya, luar biasa. Keren. Ini bisa transaksinya pakai koin Pi, mantap dah. Terus ini dari Payment Alside juga. Mengapa Bettyverse memilih Pi Network sebagai platform blockchain? Ada begitu banyak alasan. Oke, komunitas yang kuat dan loyal, fokus ke ponsel, teman dari pengguna dan planet ini, desentralisasi dan keamanan. Wah, luar biasa. Jadi kenapa salah satu platform ini tertarik gitu ya memilih Pi Network itu sebagai platform blockchainnya, itu banyak alasan dan mengutarakannya di sini. Wah, luar biasa tuh.
Ini gambarannya ya tuh, ada strong community, terus mobil fokus, user, planet and friend. Wah, ajib. Bersifat friendly, asik ya Pi Network itu. Ramah lingkungan. Ini cuman pakai ponsel kan. Oke, kita lanjut. Wah, ini luar biasa ini. Apa nih? Sampai apa? Pi Network di atas seperti itu ya, dia. Pi Network menerima dari dana dari Ulu Ventures. Berapa banyak dana yang didapatkan tim inti? Jika ini benar, Pi Network memiliki mitra bisnis yang bersedia mendukung dan berinvestasi dalam proyek tersebut. Kuat katanya. Wah, luar biasa ya. Itu dia. Karena ya kita tahu sudah rugilah kalau nggak gabung. Gua bilang siapapun yang dengar di sini barangkali ada pengusaha ya yang kebetulan nonton video gua ini, ayolah. Nggak tahu gua udah terlambat belum, karena PHK tentu udah selesai ya gitu. Jadi ya rugi kalau nggak ikutan gabung. Oke. Lanjutkan berita. Meta X multi rantai, multi signature dompet terdesentralisasikan akan segera diluncurkan pada waktu yang tepat. Dompet multi rantai Meta X akan terintegrasi dengan Pi Network. Dompet layanan aman untuk 50 juta pioner dan hampir 500 juta orang terdaftar pengguna. Betul sekali itu, Pi Network di seluruh dunia. Lindungi di aset era web 3, pengurangan kemiskinan agar tidak ada orang miskin di dunia. Kami bekerja dengan semua pioner Pi seluruh dunia. Ayo kita pergi. Jack Lee Bitcoin ya, itu yang ngomong. Luar biasa. Ini kan cuma bahasa aja ya, nggak ada orang miskin di dunia. Sebenarnya ya tetap ada. Kalau orang kaya semua ya amit-amit lah, itu tanda-tanda kiamat ya, kita tahu ada. Cuman ya mungkin itu mah kalau dalam bahasa Indonesia itu majas hiperbola ya, melebih-lebih. Tapi tidak saking semangatnya mungkin ya ini Jack Liu nih. Oke, luar biasa. Nah, di catatan yang 500 juta orang terdaftar itu kemarin sempat ada data-datanya ya, kurang lebih seperti itu waktu kalau nggak salah di video yang udah gua share itu perang harga konsensus ya. Di situ disebutkan pengguna yang dari Cina, dari Eropa dan dari Amerika, di situ jelas banget. Oke, nah ini Halo, selamat malam. Berikut adalah beberapa jawaban tentang siapa investor Pi Network. Percakapan sudah saya translate tanpa satu pun yang saya kurangi. Siapa Dr. Nicholas Kokalis? Siapa StarX dan startupnya? Peran Amazon, dan ada bank yang sudah sejak lama siap menerima Pi. Semua ini di luar exchange ya. Tesla dan cuitan Elon next ya, kita bahas ya, termasuk peran Stellar. Di bawah ada foto konferensi pers Amazon dan Dr. Nicholas. Nanti kapan-kapan saya share channel YouTube-nya. Sayangi Pi Anda tambang. Ini kata Pi Network. Siapa itu? Antonius ya yang share itu. Nah, ini jawaban ya gitu. Ini ada katanya konferensi pers Amazon. Amazon kita tahu ya, yang tadi gue bahas yang ini nih. Mana sih Amazon? Nah, ternyata di sini ya. Ini udah jelas, dan di sini ada konferensinya ya, Dr. Nicholas diundang dong, ya kan. Nah, ini ya mungkin ini orang-orang yang berpengaruh di Amazon itu ya. Oke, silahkan kalau mau barangkali ada yang bertanya-tanya, maksud gue kayak gitu ya. Ini kalau menurut gue udah nggak harus diragukan lagi, nggak harus dipertanyakan lagi, oke? Karena wujudnya informasi sudah jelas banget ya. Nggak mungkin ini foto editan, nggak mungkin. Lihat sikapnya Dr. Nicholas ya, dengan sangat beliau rendah hati. Gue luluh lah intinya ya, meleleh kalau bahasa ini mah, dengan sikap beliau yang sangat rendah hati. Oke, nah ini yang tadi bilang ada bank yang sudah menunggu ya gitu loh. Mana tadi pokoknya dikatakan seperti itu.
Nah, ini dia. Ini bank-bank yang terhubung ya. Lihat itu. Luar biasa ya. Bank telah terintegrasikan ke dalam T-blockchain. Oke. Tentang kehebatan proyek jaringan Pi. Jaringan Pi mengintegrasikan solusi konversi mata uang global pada Pi blockchain, siap menjadi mata uang bersama ekonomi global. Wow, pantas dapat penghargaan Nobel Ekonomi. Itu sampai bank-banknya pun ikut serta ya dalam proyek ini. Banknya bukan bank ecek seluruh dunia itu. Aduh itu. Ini apa lagi nih? Oh, gambar yang sama ya, tapi captionnya beda. Gambarnya sama tuh. Captionnya kita coba baca yang ini. Pembaruan baru. Wah, 2003 ya, Februari, tentang proyek jaringan Pi yang sangat mengerikan. Jaringan Pi mengintegrasikan solusi konferensi mata uang global pada Pi blockchain. Siap menjadi mata uang bersama ekonomi global tanpa perlu harus melalui pertukaran cryptocurrency apapun. Ajib, ngeri ya. Pi, saking saking besarnya daya tarik Pi Network ini. Gua merinding ini, asli mengerikan ya. Nah, ini Citibank, kita tahu Citibank juga sudah gabung ya di hackathon dan sudah resmi lah intinya gitu kan. Kabar baik, Citibank adalah salah satu dari 20 bank yang menyukseskan hackathon. Nah, Hoka News, asik. Oke. Ini yang tadi, yang tadi juga. Nah, ini ada apa ini? Info migrasi. Oh, info migrasi. Saat ini core team hanya mengutamakan migrasi pertama di mainnet yang tertutup, membutuhkan banyak tenaga dan waktu. Tidak ada rencana untuk langkah kedua. Oke, juru bicara core team mengatakan itu akan terjadi secara otomatis setiap 2 sampai 4 minggu. Oke, mungkin dengan mainnet terbuka. Jadi apa ya, info migrasi koin lah ya, itu akan terjadi katanya secara otomatis ya. Nah, nanti di sini ada catatannya ya, ntar gua ini aja dulu lah. Komunitas Obolo Eke, negara bagian Enugu, bagian tenggara Nigeria, tempat Pileward berasal dari. Inilah cara mereka merayakan tahun baru mereka dengan orang-orang mereka tetap bersama dan tunggu Pi Network. Wow, itu sampai kayak apa ya di sini, ondel-ondel atau apa, badut ya kalau bocil nyebutnya. Dapatkan aplikasi dan Pi gratis tambang di sini. Aku mengirimu satu Pi tambang baru menggunakan PHD Stanford dengan lebih dari 35 juta anggota. Itu mah kode referral ya. Oke. Nah, ini apa ini? Kita lanjut ya. Nah, hati-hati banyak. Nah, ini salah satu peringatan ya. Hati-hati banyak phishing dan scammer yang mengatasnamakan Core Team. Hati-hati, gambar di atas itu editan. Oke, dan link tersebut bukan domain menepi.com. Kalaupun subdomain resmi harusnya airdrop-p.com. Nah, kan bukan klaim airdrop menepi.com. Pahami skema domain subdomain yang terlampir. Peringatan, siapapun tidak bisa memakai domain Menepi kecuali Core Team, dan banyak mekanisme subdomain. Subdomain adalah bagian dari domain inti yang di depannya terdapat alamat page, bagian dari konten isi situs, nama subdomain, nama domain.com. Semoga bagi yang belum tahu supaya tahu, yang sudah tahu biarkan yang belum tahu agar mengetahui. Jadi feeling gua ini sih ya, logika gua biasalah itu kayaknya seperti ini ya. Kenapa yang banyak phishing atau scammer atau orang-orang jahat yang seperti gua bilang di dunia digital seperti itu gitu, itu dari namanya saja nih, namanya saja itu tidak sama. Karena menurut yang gua tahu nih, itu memang tidak bisa sama persis. Karena apa? Karena sudah ada yang menggunakan.
Oke, contoh ya, misalkan Pioneer ada yang ingin membuat nama akun Google. Misalkan gua apa namanya Adwen gitu kan, mangadwen gitu .com. Nah, misalkan gua udah ini nih apa namanya udah memakai nama itu. Nah, buat orang lain yang ingin menggunakan nama mangadwen.com, karena itu haknya punya gua gitu kan, punya mangadwen.com, dia tidak bisa tuh apa namanya secara persis gitu kan sama persis menggunakan nama mangadwen.com. Otomatis dari algoritma atau apa sistem Google atau sistem apa namanya digital itu sendiri ya gitu, itu akan merekomendasikan nama yang lain gitu, apa itu beda satu huruf atau beberapa angka. Nah, itu makanya kenapa di sini minepi.com tidak bisa orang yang ini kan klaim airdrop minepi.com, dia bisa menggunakan nama klaim airdrop minepi.com karena dia tidak bisa menggunakan airdrop minepi.com, harus ada tambahannya. Seperti itu ya penjelasannya, bisa dipahami semoga. Karena ya nggak bisa lah, kan sudah ada yang menggunakan nama itu gitu. Sama seperti kita yang tadi itu ya, ingin membuat nama akun Google gitu, itu tidak bisa kalau sudah ada yang menggunakannya. Makanya hati-hati ya buat semua pioner. Oke, terus apa lagi? Ini dari Panasonic size leg, nilai pi tidak ditentukan oleh prediksi, tetapi oleh komunitas. Pioner barter pasar pada nilai konsensus 300 ribuan dolar itu seperti konsensus yang diajukan Cina, yang saat ini merupakan transaksi terbanyak. Di akhirat nilai ini akan menjadi nilai mainnet terbuka. Kenapa terjemahnya jadi di akhirat, anjir? Di dunia dulu lah ya. Oke, maksudnya mungkin apa sih ya, di belakang sana lah ya, seperti itu mungkin maksudnya. Nilai ini akan menjadi nilai mainnet terbuka, mudah-mudahan ya. Kalau feeling gua sih bisa lebih ya, mudah-mudahan segitu aja udah alhamdulillah ya. Gini, ini karena kan beberapa waktu lalu gue sempat bikin ngobrol asumsi ya kan, karena memang tidak bisa. Tapi jangan salah, banyak pioner yang berasumsi gitu loh, banyak pioner yang berasumsi soal nilai koin pi gitu kan, berapa yaitu makanya dilogikakan nama gue di video yang sebelumnya udah gue bahas. Nah, di sini dikatakan itu tidak bisa diprediksi. Koin pi itu saat ini merupakan transaksi terbanyak gitu kan dengan harga konsensus. Nah, apa sih maksudnya? Jadi gini, maksudnya itu sudah banyak yang setuju gitu loh kalau nilainya itu sekian, itu ya 300 ribuan dolar lah gitu. Jadi ya kalau sudah banyak yang dari banyaknya suara lah ya kita ngikut saja gitu. Yang lain juga yang mungkin perusahaan-perusahaan lain yang belum tergabung dan belum menggunakan nilai transaksi yang sebegitu besar, ya otomatis bakal ngikut juga gitu loh. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Ini videonya nggak bisa gua play, ngeri kena biasa klaim cipta ya. Breaking news hari ini, Sing telah mengambil langkah besar lainnya dengan berani meskipun harga produk belum berubah. Saya yakin ini adalah terlihat bagus dalam waktu dekat. Tapi masih ada dua mall yang membandel. Tergantung bagaimana kita tunggu dan lihat, dukung Pacing Mall. Nah, harga konsensusnya Pacing Mall udah mendukung tuh ya. Jadi masih ada yang membandel ya, masih ada, biarkan saja. Dan seperti yang beberapa waktu lalu gua bahas ya kan, gua buatkan videonya itu, core team nantinya akan membinasakan lah ya atau memusnahkan scammer atau orang-orang yang jahat ya, baik itu dari aplikasi, baik itu dari perorangan gitu kan. Kita tahu kayak para penyerok atau akun gak aktif atau akun palsu atau akun robot itu diberantas supaya nantinya setelah open mainnet tidak ada lagi kejahatan-kejahatan di dunia digital, khususnya di Pi Network. Nah itu hal-hal yang ya mungkin kita anggap kecil, tapi itu ya lumayan berbahaya gitu loh, membahayakan pioner gitu loh.
Oke, kita lanjut. Ini pelopor, Anda layak mendapatkan pengalaman Web 3 eksklusif yang mengutamakan orang biasa. Nah, ini sebabnya mainnet tertutup Pancake membatasi konektivitas eksternal dan yang melindungi jaringan saat membangun utilitas ekosistem dan infrastruktur Pi yang penting. Oke, jadi ini mainnet tertutup apa ya? Masih berjalan sih, cuman apa ya ini fungsinya salah satunya seperti ini gitu ya. Jadi karena sudah benar-benar terbangun, kalau misalkan tidak ada mainnet tertutup dan langsung dark launching, itu kemungkinan utilitasnya kecil ya. Nah, makanya di sini dikatakan Anda layak mendapatkan pengalaman Web 3 inklusif yang mengutamakan orang biasa ya, sama seperti ya orang masyarakat bawah lah, kayak gua maksudnya. Sebab mainnet tertutup network membatasi konektivitas, jadi dibatasi semuanya, kayak kita tahu beberapa waktu lalu itu di exchanger kayak gitu-gitulah pokoknya ya. Nah, nantilah pas saatnya baru gitu loh. Oke, nah makanya di sini disebutkan yang melindungi jaringan saat membangun utilitas. Jadi dilindungi dulu tuh, semua jaringan dilindungi dulu gitu loh, untuk pembangunan utilitas, ekosistem dan infrastruktur Pi yang penting. Ketika setelah itu pembangunan selesai, ya sudah, asal kuat aja belanja atau apalah kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini apa? Pi Network Global, Pi Network tak terbendung. Wah, penasehat Forbes News menampilkan Pi Network tentang cara membeli Pi di India. Wow, India ya, luar biasa luar biasa. Ini dia di majalah Forbes ya, dikatakan seperti itu, sampai di India ya. Luar biasa luar biasa. Oke, ini dari masih Paiman Al Said. Pi membuat panel majalah Forbes tuh kan. Bukankah itu luar biasa? Segera pendiri Pi Network Nicholas dan Dr. Pan akan muncul di sampul majalah Forbes. Oke. Yang tadi itulah sampul, yang foto berdua mana? Tadi kita udah lihat. Nah, ini ya. Ini. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita lanjut lagi, ada apa lagi? Oke. Bar menerima pembayaran Pi, mengambilnya dari rakyat. Menggunakannya untuk rakyat dan menerapkan Pi kehidupan nyata yang merupakan akhir yang diinginkan semua orang. Luar biasa ya. Toko Karaoke Taiwan ini dia bar juga sampai pakai bisa pakai Picoin. Oke, ya ini yang tadi kali ya, kayaknya dari gambarnya sama. Dari penutup pembaruan eksklusif Picoin Team Perintis, Anda layak mendapatkan pelang ini yang tadi ya. Itu sebabnya mainnet tertutup membatasi konektivitas ini yang tadi. Oke, nah ini dari pembaruan dari Pi Showroom Hackathon. Videonya tadi pas gua play itu ya. Pi Network juga meluncurkan Pi elektronik untuk kebutuhan perintis. Oke. Terus ini juga ada apalagi? Kita lihat. Sejak migrasi pertama 8 bulan yang lalu, tidak ada perintis yang melakukan migrasi kedua menurut juru bicara ini. Oh, yang tadi ya, ini ya, yang apa akan terjadi secara otomatis ya. Udah ini mah. Nah, ini apa nih? Hal yang paling menyakitkan bagi saya adalah melihat para perintis yang akan bergabung Pi Network pada tahun 2030 tidak akan dapat lagi menambang. Wah, lama banget 2030 ya. 1 Pi dalam waktu 3 hari. Nah, ini langsung ada yang membalas nih di chattingan grup ya. Betul katanya, 2 hari yang lalu ada referral baru saya tidak dapat 1 Pi lagi setelah menambang. Oh, berarti yang gua bilang tadi ya, itu semakin kesini semakin berkurang. Oke. Ya mau gimana lagi, yang namanya habis gitu kan. Kita bersyukur bagi perintis ya, pioner yang udah nambang dan punya koin Pi gitu. Alhamdulillah ya. Gitu, dan banyak yang nggak kebagian lah ya, karena kan baru, mau gimana lagi ya kan. Nah, ini yang tadi gua bilang
migrasi ya. Ini dari sumber terpercaya 2,27 juta dompet telah bermigrasi ke mainnet. Nah, ini kan tandanya KYC itu sudah mulai berjalan, dan migrasi, tandanya migrasi itu kan sudah lulus KYC. Seperti itu ya. Yang gue bilang tadi, di sini ada penampakannya nih. Mana nih yang dompet, gambar dompet? Di sini ya. Itu saat ini core team hanya mengutamakan migrasi pertama, padahal ini beda info. Cuman karena gue kumpulin ya, akhirnya nyambung juga gitu ya. Migrasi ya. Nah, ini buktinya di sini gitu. Mana tadi? Nah, ini catatannya tuh. 2,27 juta dompet lah bermigrasi gitu ke mainnet ya. Luar biasa. Terus ini apalagi? Akhir dari Network Hackathon akan mengantarkan dimensi baru utilitas dan pengembangan ekosistem yang kuat. Siapa yang akan memenangkan hackathon ini 2023 adalah untuk Network. Siapa ya? Wah, gue sih curiganya sama Pichannel loh. Pichannel kita tahu supportnya luar biasa, kayaknya Pichannel deh. Tapi ya gue nggak tahu sih ya. Ada Amazon, ada Unilever juga, banyak lah perusahaan-perusahaan besar. Nggak tahu gue sistem juaranya tuh dari sisi apanya kan, seperti itu. Kalau nggak salah sih mungkin dari Kak, waktu itu sempat dibahas gue juga sih, dari keunikan gitu kan. Para programmer itu dia dipersilahkan membuat sebuah program yang unik, yang edukasi, terus banyak lah pokoknya ya. Nah, itu dinilai mungkin ya dari aplikasinya, itulah intinya, berapa kegunaannya, pokoknya banyak di situ. Oke, nah ini dari Picasino. Oh, yang kemarin banget gua bahas. Sampai tempat judi aja ikutan gitu kan. Menurut pengumuman mereka bertindak sebagai platform yang bertanggung jawab, dan mereka janji pada 14 Maret 2023. Catat tanggalnya. Makin janji apa tuh? Mengadun nggak pernah bahas open mainnet ya. Nah, ini dia yang paling baru, gua tadi buka grup itu Network Indonesia Indonesia bendera ya. Indonesia kibarkan bendera merah putih di Cina hari ini. Semangat pagi Alpioners Indonesia, mantap ya, luar biasa. Itu jadi bersatulah kita ya, bagus. Oke, thank you buat semuanya. Rangkuman informasi dari Network, dari mungkin ada sekitar semingguan lebih lah ya, udah selesai gua sampaikan buat semua pioners dimanapun berada, khususnya yang selalu stay dan setia di channel Mang Adun. Oke, thank you buat dukungannya selalu, yang udah like, komen, subscribe ya kan, yang membagikan video gua ke semua sosial media juga thank you, baik itu Facebook maupun grup WhatsApp. Oke, thank you. Informasi kali ini sampai di sini dulu. Nanti bakal gue lanjut kalau ada informasi-informasi berikutnya ya. Ada sebenarnya yang masih gue save ya, cuman tetap seperti biasa gue susun dulu. Kira-kira ini kuat nggak informasi gitu kan? Kalau misalkan udah kuat, ya baru gue save. Oke, thank you buat semuanya. Gue Mang Adun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.